Aku laku bikin nasabah bingung jika galbay ya, terus kemudian ada somasi, terus kemudian ada DC datang ke rumah. Nah sebenarnya nasabah ini harus gimana? Penagihan-penagihannya pun gencar banget ya. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa berpikir tenang, nggak dikasih kesempatan untuk ya untuk mencari penghasilan tambahan. Karena ya kita disuruh mikir, wah gimana ya, ketakutan-ketakutan dan kecemasan gitu loh. Itu sebenarnya tujuannya adalah mungkin untuk memotivasi teman-teman gitu loh, untuk bisa mencari uang lebih giat lagi. Tapi terkadang ada oknum-oknum penagihan itu yang melakukannya tidak dengan cara yang tepat. Bener gak? Mereka melakukannya itu dengan cara yang gak bener. Mereka melakukannya itu dengan dengan mengedepankan unsur kayak ketakutan, membuat orang ketakutan, membuat orang gak bisa ngapa-ngapain karena takutnya itu. Nah, saya juga nggak tahu, ini nggak semuanya sih. Beberapa DC aku laku yang pernah saya tahu dan saya kenal itu, mereka juga ada yang sopan dan baik-baik kok. Begitu juga pinjol-pinjol yang lain. Nggak semuanya DC bersikap kayak gitu. Tapi kalau kita apes-apesnya, mungkin bisa di akhir bulan, itu kadang ya kita ketemu DC-DC yang agak menyebalkan dalam tanda kutip gitu ya. Suka membuat kita itu parno, kalau membuat kata-kata itu bisa beragam makna, yang maknanya ini bisa jadi menyeramkan, bisa jadi tidak gitu, bisa jadi membuat kita itu stres, bisa jadi tidak. Nah berbagai macam lah hal-hal seperti itu akan terjadi ya. Aku laku tuh pinjol besar, bahwa dia juga akan masukin kalian ke Slik OJK juga. DC pun juga banyak. Itu memang super komplit ya. Aplikasi itu super komplit banget untuk proses penagihannya. Tapi ya kembali lagi lah, kalian itu takut kenapa? Apakah somasi ini bakal membuat teman-teman takut di penjara kah? Atau bagaimana? Nah ini yang harus teman-teman coba renungkan kembali. Kalau untuk urusan penjara sih saya rasa sih tidak ya. Saya rasa sih enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pengen mulai fokus, mulai paham, mulai memahami situasi kalian, kenali dan sadar diri. Sadar diri ini bukan berarti saya menghina kalian, tidak. Karena dengan sadar diri kita bisa maju teman-teman. Kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan kita, faktor apa yang kita nggak bisa raih, apa yang hal nggak bisa kita kejar, dan butuh waktu berapa untuk mengejarnya. Jadi kita bisa memprioritaskan apa yang bisa kita lakukan sejenak. Kalau nggak ada ide, kalau stres dan lain sebagainya, coba rehat sejenak dulu. Kalian menenangkan diri, baru teman-teman berupaya untuk gimana caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan mempunyai tabungan yang cukup. Itu akan jauh lebih bermanfaat buat teman-teman ya. Mungkin segitu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja.